Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Risma Besari di mata kuliah Pajak Penghasilan. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan kelima ya teman-teman ya. Izin saya share. Baik, materi kita pada hari ini adalah pajak penghasilan orang pribadi ya, di mana kita tahu bahwa saat ini di tahun 2026 relaksasi pajak dari tanggal 31 di mohon maaf 31 Maret menjadi tanggal 30 April. Jadi diperpanjang selama 1 bulan. Itu adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas pelaporan penghasilan dari orang pribadi selama 1 tahun pajak. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung tarif pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang sebelumnya sudah Bu Risma jelaskan diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu ada juga bagaimana kita nanti melihat berapa sih tarif progresifnya, bagaimana nanti kita akan menghitung caranya ya mengenai bagaimana jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi ini. Baik, nanti Bu Risma harapkan materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Lalu untuk tugas yang kemarin sudah Bu Risma upload di Siakat, minta tolong sebelum batas waktu pengumpulannya segera dikumpulkan. Dan bagi teman-teman saya ingatkan sekali lagi untuk tugas dan macam-macam itu akan Bu Risma cek ya setelah batas waktu penyelesaian dari tugas tersebut. Jadi kalau batas waktunya belum selesai ya Bu Risma belum bisa ngecek dari tugasnya teman-teman. Jadi seperti itu ya informasi pada hari ini. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ke pokok pembahasan materi. Nah, ini ya, kita akan membahas pajak pribadi. Kita akan membahas tarif pajaknya. Ada tarif umum dan tarif khusus atau tarif final. Jadi kalau final ya sudah, cuma satu kali saja untuk pemberlakuan perpajakannya. Selanjutnya ini untuk pajak orang pribadi itu diatur di pasal 17 orang pribadi itu tarifnya kita menggunakan tarif TER ya. Ada 5%, 15, 25, 30, dan 35. Dan kalau untuk pajak final 4 ayat 2 tuh biasanya ada di pasal 4 ayat 2 dan pasal 15. Ya, kita belajar mengenai yang pertama yakni tarif pajak terlebih dahulu. Hmm. Bagaimana sih cara menghitung pajak? Nah, di sini ada PPh terhutang. PPh terhutang tersebut setelah 1 tahun itu akan dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajaknya baik itu dari pendapatan pajak penghasilan 21 maupun PPh 22, 23, 24, 25 atau 26 pasal 5. Nah, bisa ada yang muncul namanya pasal 28A. Nanti itu muncul yang namanya lebih bayar di SPT tahunan, ada yang muncul pasal 29 atau PPh kurang bayarnya. Jadi kalau teman-teman belajar mengenai tarif pajak orang pribadi, berarti kita menghitung sih berapa jumlah pajak terhutang pada tahun pelaporan pajak tersebut. Nah, tadi pajak terhutangnya dihitung dari PPh pasal 21, pasal 22, 23, 24, 25 atau PPh 26 ayat 5. Nah, kalau dia muncul lebih bayar, masuknya ke 28A. Kalau dia muncul kurang bayar, berarti harus bayar lagi, masuknya ke pasal 29. Oke, ini ya. Gambaran umum menghitung pajak penghasilan. Nah, dari jumlah seluruh penghasilan, yang kita gunakan di sini adalah penghasilan bruto. Semua seluruh jumlah penghasilan brutonya itu berapa. Lalu kita menentukan penghasilan neto, ya. Penghasilan neto itu biasanya penghasilan yang mana dia sudah dikurangkan dengan yang namanya misal ada untuk beban zakat atau tunjangan.
dan macam-macam itu sudah termasuk dikurangkan dari penghasilan brutonya. Nanti ketemu yang namanya penghasilan neto atau penghasilan bersihnya. Dari penghasilan bersihnya, kita nanti akan kurangi dengan yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya, Bu Risma sudah menjelaskan besarnya PTKP untuk wajib pajak, baik itu kawin, tidak kawin, sampai dengan tanggungan sampai dengan 3 anak. Nah, hasilnya dari pengurangan dari hasil PTKP itu didapatkan yang namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Di dalam PKP ini atau penghasilan kena pajak inilah yang nantinya akan kita hitung untuk besarnya tarif pajak terhutangnya itu berapa. Saat ini di Indonesia menggunakan tarif pajak progresif ya teman-teman ya di PPh pasal 17 itu eh, diatur juga mengenai PPh terhutang. Nah, di sini kalau misal kurang dari PPh terhutang itu ada yang namanya kredit pajak, itu bisa didapat dari pemotong atau dipungut dari pihak lain ataupun disetorkan sendiri. Baik itu PPh 21, 22, 23, 24, dan 25 yang bisa digunakan untuk melakukan kredit pajak, berarti itu muncul PPh pasal 29 yang harus dibayarkan. Nah, teman-teman nampak di layar bahwa ini adalah besaran tarif progresif orang pribadi sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana ada yang namanya TER atau lapisan ya dari pajak penghasilan yang kena pajak. Ada pajak perhitungannya ini adalah dihitung setelah dari didapatkan nilai PKP tadi ya, penghasilan kena pajak. Nah, 0 sampai dengan 60 juta itu tarifnya adalah 5%. Sedangkan 60 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya adalah 25%. Sedangkan di atas 500 sampai dengan 5 miliar tarifnya 30%. Di atas 5 juta sampai 35, di atas 5 miliar, mohon maaf, itu tarifnya 35%. Pasti di sini teman-teman akan bertanya, eh, jumlahnya gimana, Bu? Berarti kalau misal PKP-nya dapatnya penghasilan kena pajaknya dapatnya 200, 300 juta, berarti langsung dikalikan 25%. Tidak, jawabannya tidak. Ini namanya tarif pajak progresif. Jadi kita hitung dulu mulai 0 sampai 60 juta. Sisanya dikalikan. Oh, sisanya berapa? Kalau misal tadi 300 dikurangi 60 juta. 60 juta lapis pertama itu dikalikan dengan 5%. Sedangkan sisanya berarti adalah 240 juta itu dikalikan 15. Baru totalnya itu dijumlahkan. Nah, itu adalah pajak terhutang di dalam 1 tahun pajak. Oke, nanti kita akan masuk ya ke contoh soal ya teman-teman ya. Nah, nih. Nih, di sini juga sudah ada contoh soalnya. Misal di sini sudah input saja PKP-nya adalah 6 miliar rupiah. Nah, berapa sih pajak terhutang yang harus dibayarkan si WP ini kalau PKP-nya dia 6 miliar dalam 1 tahun pajak? Nah, pertama adalah lapisan pertama itu 0 sampai 60 juta itu adalah 5%. Berarti di sini 5% dikalikan dengan 60 juta, hasilnya di sini 3 juta rupiah. Sedangkan sisanya, nih, sebentar, Bu Risma kasih ininya ya. Sisanya berarti kalau 6 miliar dikurangi 60 juta, berarti berapa? 509,40. Pak. 509,40 itu langsung dikali 15%. Tidak, tapi hanya sampai di sini totalnya adalah 250 juta. Berarti berapa? Di sini hanya 190 juta. Berarti 190 juta dikali dengan 15%, totalnya adalah 28 juta 500. Nah, begitu juga seterusnya sampai dengan jumlah tersebut sampai dengan 6 miliar. Ya, ketemulah berapa pajaknya? Pajaknya adalah 1.794 juta rupiah. Itu adalah pajak terhutang yang harus dibayarkan si wajib pajak dalam tahun pajak tersebut. Nah, jadi ngitungnya nggak langsung dikalikan
Misal tadi ya 6 miliar, berarti dikali 35% dikali 6 miliar. Bukan ya, tapi berlapis ya teman-teman ya. 5% dulu, sisanya dari 250 juta masuk ke sini, dikurangkan berarti 190 juta. Sisanya kan tadi 500 juta, berarti di sini 250 juta. Masuk lagi, di sini 4,5 miliar. Terakhir adalah 1 miliar dikalikan dengan 35%. Jadi itu namanya tarif TER atau tarif berlapis ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita lihat hitungan pajaknya. PPh pasal 4 ayat 2 itu adalah sifatnya final. Terus PPh satu itu adalah pajak yang dihasilkan dari penghasilan pekerjaan. Sedangkan PPh pasal 22 itu dihasilkan pajak penghasilan yang dihasilkan dari impor atau penyerahan ke pemungut ya. PPh pasal 23 biasanya dari jasa ya. Lalu pasal 25 itu angsuran per bulan. Misal eh, di misal case tadi, case yang 6 miliar tadi ternyata setiap bulan sudah ada angsuran PPh pasal 25-nya sebab 500 juta. Berarti PPh terhutangnya 1,7 miliar tadi dikurangi dengan 500 juta. Berarti itulah PPh terhutang pasal 29 yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak tadi untuk pelaporan pajaknya. Nih, dia kalau PPh pasal 26 wajib pajaknya adalah wajib pajak luar negeri. Nah, di PPh pasal 29 ini yang biasanya kita bayarkan di setiap tahunnya untuk pengisian SPT. Ini ada yang namanya jenis pajak yang dipotong dan dipungut ya. Jadi ada pajak yang dipotong dan dipungut. Kita bahas dulu di sini. Yang pertama PPh pasal 21. Di sini pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaannya, jabatannya, atau jasanya, atas kegiatannya. Lalu PPh pasal 22, berarti pemungutan atas penghasilan yang dibayar sehubungan dengan pembelian barang. Dia melakukan pemberian barang dipungut. Kalau dia beli barang, berarti dia dipungut pajak PPh pasal 22. PPh pasal 23 tadi ya, sewa, royalti, jasa-jasa lainnya. Lalu PPh 4 ayat 2 final itu biasanya masuknya ke hadiah tak terus pengalihan hak atas tanah atau bangunan, jasa konstruksi sewa tanah. Nah, itu masuknya ke PPh pasal 4 ayat 2. Yang Pak. Ini PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21 ini terkait dengan pemotongan pajak penghasilan berhubungan dengan pekerjaan jasa ya. Tadi sudah Bu Risma jelaskan, kemarin juga itu terkait dengan gaji, upah, nah itu ya. Honorarium, itu masuknya ke sini semua. Nah, sebentar. Nah ini ya, PPh pasal 21 yang telah dipotong, itu paling lambat itu disetorkan tanggal 10 setiap bulannya. Jadi kalau untuk pemotongan PPh 21 bulan Januari, berarti maksimal di tanggal 10 bulan Februari itu harus dilaporkan. Untuk jumlah PPh 21 yang harus dilaporkan, yang harus dibayar ya. Nah, lapornya itu paling lambat, dipotongnya itu paling lambat tanggal 10. Nah, lapornya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Berarti ketika mau motong gaji, gajinya sudah dipotong dulu tanggal 10, nanti tanggal 20 bulan berikutnya dibuat ini ya, masa pajak, dilaporkan masa pajaknya. Nah, ini pemotong nih PPh pasal 21. Ya biasanya pemberi kerja ya, pemberi kerja baik badan, WP, orang pribadi maupun badan. Terus bendahara pemerintah, dana pensiunan atau penyelenggara jaminan ketenagakerjaan, misal teman-teman dapat tunjang dapat ini ya, setelah pensiun dapat dana DPLK atau dana pensiunan itu pasti dipotong PPh pasal 21 ya. Terus badan, terus penyelenggara kegiatan. Misal teman-teman mengisi sebuah narasumber menjadi sebuah narasumber honorarium, teman-teman dipotong pasal 21. Penerimaan penghasilan, ini ada yang namanya pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap ya.
Ada bukan pegawai, ada mantan pegawai. Kalau yang mantan pegawai itu, yang bukan pegawai itu biasanya nanti dia akan terakhir dia akan menerima pesangon, pensiun, JHT setelah masa berakhir kerjanya. Nah, ini rumusnya di sini perhitungan PPh pasal 21 adalah PPh satu terhutang dikalikan dengan DPP dikali tarif pajak pasal 17 ayat 1. Nah, ini ya tarif pajaknya ya. Tadi ternya. Nah, tarif pemotongan PKP-nya, nih ada tarif efektif bulanan dan tarif harian. Nah, ini kalau ada TRA, ini rumusnya ya, PTKP, penghasilan tidak kena pajak dibagi, misal dia kalau tidak kawin ya tidak kawin, 54 juta, kalau misal kawin anak satu, kawin anak dua, 58.500. Nah, ini ada tarif efektif harian. Nih, ada TR-nya juga. Nah, ini ada lapis pajak nih. Ada TER A, TER B, TER C ya. Jadi teman-teman bisa melihat untuk lapis penghasilan brutonya. Nah, ini adalah resum skema PMK 168 di tahun 2023, di mana ini adalah subjek penerima penghasilan, ada juga pegawai tetap atau pensiunan, lalu ada pegawai tidak tetap, lalu bukan pegawai atau mantan pegawai, ini juga termasuk dari subjek pajak penerima penghasilan. Nah, ada subjek pemotong, subjek penerima penghasilan, dan dasar pengenaan pajak dan tarifnya. Subjeknya siapa? Yang motong itu siapa? Ini biasanya pemberi kerja, instansi pemerintah. Nah, penerima penghasilannya ya bisa aja pegawai tetap, TNI, Polri. Nah, balik lagi dasar pengenaan pajaknya ya ini penghasilan bruto selama 1 bulannya sama dengan penghasilan kena pajak dalam 1 tahun pajaknya. Itu berapa? Itu adalah dasar pengenaan pajaknya. Ini tarif-tarifnya ya. Nah, ini adalah skema perubahan PPh satu pegawai tetap. Nah, ini tarifnya adalah pajak penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan biaya jabatan atau pensiun, dikurangi iuran, disetahunkan, dikurangi PTKP, dikalikan tarifnya tadi berapa? Lalu dibagi 12. Nanti kita akan masuk ke hitung-hitungannya ya. Ya, ini teman-teman bisa cek dulu untuk tarif pegawai tetap pensiunnya sesuai dengan PMK 168 2023. Nah, ini adalah skema perubahan dari pajak penghasilan DP 21 pegawai tidak tetap. Ini yang bukan pegawai ya, di mana terdapat kondisi yang tidak berkesinambungan kalau pegawai bukan pegawai ya. Nah, tarif bukan pegawai berarti tarif pasal 17 dikalikan dengan pajak penghasilan brutonya dikalikan dengan lagi 50%-nya. Nih, ini adalah beberapa tarif UMR, 10 provinsi UMR tertinggi di Indonesia. Saya masih ambil datanya ke tahun 2024. Mungkin kalau sekarang sudah ikut yang 2025 ya. Jakarta itu tinggi juga. Hmm. Nah, saya langsung ke contoh soal saja ya teman-teman ya. Nih, Tuan R bekerja di PT ABC. Gaji sebulannya adalah 10 juta. Iuran pensiunnya 100.000 per bulan. Lalu Tuan R tidak memiliki tanggungan. Berarti PTKP-nya kawin anaknya nol. Belum memiliki tanggungan ya. Ini adalah perhitungan bulanan dengan ketentuan sebelumnya. Ada ketentuan sebelumnya. Jadi ada gajinya berapa. Biaya jabatan itu biasanya adalah 5% dikalikan dengan gaji. Maksimumnya dari biaya jabatan adalah 6 juta rupiah per tahun. Jadi yang boleh dikurangkan di pajak adalah sebulannya itu 500.000 atau 6 juta rupiah per tahun. Nah, iuran pensiunnya berapa tadi? 100.000 rupiah. Berarti penghasilan neto sebulannya adalah 10 juta dikurangi dengan
biaya jabatannya 500.000 dikurangi dengan iuran pensiunnya 100.000 rupiah. Total dari penghasilan netonya adalah 9.400.000 rupiah. Penghasilan neto setahunnya berarti 12. 12 itu setahun ya, 12 bulan ya. Dikalikan dengan 9.400.000 sama dengan di sini 112.800 rupiah. Nah, PTKP-nya tadi kawin anaknya nol. Dia berarti tanggungannya hanya istrinya saja, berarti 58.500 ya. Dari tadi jumlah penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi dengan jumlah PTKP, didapatlah nilai PKP penghasilan kena pajak yakni 54.300.000 rupiah. Nah, PKP ini baru kita hitung tarif fairnya menggunakan tarif progresif ya. 5% dikalikan dengan 54.300. Berarti berapa? 2.715. Bayarnya ini nggak langsung 2.715. Kalau misal mau dibuat bulanan bisa. Tinggal teman-teman bagi 12. Berarti per bulannya adalah 226.250 rupiah. Tapi kalau mau dibayarkan setahun langsung ya enggak apa-apa. Langsung 2.715. Nah, ini menggunakan tarif efektif. Tapi kita di perpajakan itu biasa sekarang kan sudah tersinkronisasi dengan sistem Cortex. Teman-teman kalau mau ngitung yang namanya mau masukkan ke sistemnya Cortex, teman-teman hitung dulu manualnya di Excel. Sama nggak sesuai atau tidak dengan hitung-hitungannya teman-teman. Jadi walaupun sudah ada Cortex ya tetap harus dihitung lagi di Excelnya itu seperti apa. Oke. Berapa pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto? Nih ya, biaya jabatan itu hanya 5%. Berarti berapa? Setahun itu 6 juta. Per bulan hanya 500.000 rupiah. Nah, iuran pensiun dan hari tua yang dibayarkan oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada pensiun pada pendiriannya telah disahkan oleh menteri atau telah mendapatkan izin dari OJK. Jadi kalau misal iuran pensiunan atau JHT-nya bukan badan resmi yang sudah ada izin dari OJK, itu tidak bisa digunakan sebagai pengurang yang ada di biaya pajaknya ya. Lalu zakat atau sumbangan keagamaan. Nah, ini bisa digunakan sebagai ini ya sebagai pengurang ya yang diperbolehkan dalam pengurang dalam penghasilan bruto. Nih, ini ada beberapa kesalahan dalam menghitung pajak penghasilan. Yang pertama, bisa lupa memasukkan biaya jabatan, lalu salah mengisi data PTKP-nya juga bisa. Atau menggunakan acuan PER sebagai acuan pajak setahun. Nah, ini ya, bisa dicek ya. Hmm. Ini pajak final. Nah, ini objek pajak final ya. Oke. Oke. Nah, ini objek pajak final. Final itu 4 ayat 2 ya. Nih, bunga. Jadi cuma satu kali pajaknya satu kali aja, tidak ada kredit pajaknya. Biasanya bunga. Teman-teman kalau yang namanya ada pendapatan bunga, bawahnya ada pajak bunganya. Teman-teman bisa cek di mutasi rekeningnya teman-teman. Untuk misal kalau teman-teman ada pendapatan dari pajak pendapatan bunga, di bawahnya itu pasti ada yang namanya pajak bunganya. Nah, itu sifatnya adalah final. Ini ya. Oke. Pajak atas penghasilan dan perlakuan tersendiri itu diatur oleh pemerintah ya. Tentunya di PPh Final, PP 55 tahun 2022. Ini sudah ada penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Oke, baik teman-teman, pada hari ini kita sudah membahas mengenai pajak penghasilan orang pribadi, di mana kita sudah membahas mengenai tarif ya, tarif tadi ya, tarif umum maupun tarif ya, khusus atau finalnya, lalu pengurang kreditnya dan perhitungan PTKP-nya, pajak dari orang pribadi. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Zoom, chat ataupun yang ada di WhatsApp group. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.